Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kita untuk membahas Asmaul Husna. Kali ini akan kita bahas Allah Al-Muhsin. Ini merupakan isim fa'il, sehingga Allah yang maha berbuat baik. Al-Muhsin merupakan nama Allah yang menunjuk pada sifat dari perbuatannya. Jadi sifat fi'liyah. Karena sifat itu tergantung pada kehendaknya. Jadi Allah Muhsin, kapan ihsan itu dilakukan oleh Allah, itu muta'alliqun bimasyiatihi, bergantung pada kehendak Allah. Kemudian Al-Badr juga menambahkan keterangan bahwa nama Allah Al-Muhsin ini dalam isim fa'il, dalam isim fa'ilnya terdapat di dalam hadis. Di dalam Al-Quran terdapat dalam bentuk fi'il, kata kerja. Artinya efektifnya dilakukannya ihsan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Itu tergambar di dalam Al-Quran. Seperti yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang menyatakan bahwa antara lain potongan ayatnya itu, tapi untuk lengkapnya kita baca semua aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadikan sebagian dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan itu untuk kita kelola di jalan Allah. Dan juga untuk persiapan kita di akhirat. Wabtaghi fima atakallah, apa yang Allah berikan, ad-daral akhirah, untuk kita pergunakan di jalan Allah menuju ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu cegah dirimu untuk menikmati sesuatu yang Allah berikan, terlebih lagi sesuatu itu telah dihalalkan oleh Allah. Nikmati itu, enggak salah. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Antara lain adalah al-ladzat, ya, yang lezat, kelezatan. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan apa yang Allah karuniakan itu untuk hari akhir, maka Allah perintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepada
kita. Nah, di sini wa ahsin itu menunjuk kepada kualitas apa yang kita lakukan di jalan Allah itu tidak sekedar dilakukan begitu saja, tapi harus ada pada kualitas yang tinggi yang disebut ihsan itu. Makanya Allah melalui nabinya memerintahkan asin ilaman asa'a ilaika. Perbuatan buruk orang lain berdasarkan hadis tadi tidak harus menyurutkan kita untuk berbuat yang baik kepada dia. Sebenarnya kalau mau adil karena dia buruk, ya kita buruk. Tapi Allah menyuruhnya ahsin, untuk yang lebih baik. Bahkan kalau kita orang yang buruk lalu menjadikan kita itu dendam, revenge, lalu ada kemauan kita untuk membalas, itu sesuatu yang dianggap merusak. Karena balas dendam itu tidak pernah akan berakhir. Itulah yang bisa jadi di dalam ayat ini sebutannya adalah wala tabghil fasada fil ard. Jangan buat kerusakan di bumi ini dengan balas dendam misalnya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak menyukai pembuat kerusakan, termasuk balas dendam itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat kita. An-Nabilusi merumuskan huwa muhsinun fi khalqihi, muhsinun fil ajhizah, muhsinun fil hawas, muhsinun fi kiwamil insan. Allah itu ihsan kepada kita di dalam penciptaan kita sebagai makhluknya itu. Juga di dalam memberikan kelengkapan yang menjadikan kita mudah di dunia ini. Ajhizah. Dan juga memberikan kelengkapan al-hawas, indera yang memungkinkan kita untuk melihat sesuatu yang indah, yang cantik, yang menyenangkan, yang qurratu ain, itu dari sini. Muhsinun fi kiwamil insan. Dan Allah juga berlaku ihsan dalam soal tegaknya postur kita semua ini. Itulah sebabnya maka Allah subhanahu wa ta'ala ihsan itu adalah dia yang ihsan terhadap makhluknya dalam segala hal. Dalam penciptaan tadi, perangkat, indera, postur, dan tegaknya tubuh ini. Makanya kita agak meragukan bahwa kalau sejak kita diciptakan oleh Allah itu dulu kita merangkak. Itu dalam bacaan yang saya punya tidak ada yang menunjukkan ke arah situ. Tidak satu pun makhluk ciptaannya itu luput dari kebaikan Allah. Jadi selain untuk setiap makhluk itu kebaikannya itu sejak diciptakan dengan perangkat dan seterusnya sampai dia dapat menjalankan fungsinya, dan meluas untuk semua makhluknya. Tidak hanya makhluk yang dipilih-pilih saja. Itulah Allah Al-Muhsin. Bagaimana berakhlak meneladaninya? Ada 2 poin meneladani Allah Al-Muhsin itu. Poin yang pertama adalah jadilah kita ini pribadi yang muhsin. Tadi berarti tidak ada dendam, tidak ada khusumah, tidak ada rasa permusuhan. Tidak ada al-adawah, tidak ada yang pertengkaran, permusuhan. Itu muhsin. Kemudian bagaimana cara menjadi muhsin itu?
hiasi diri kita dengan kesempurnaan sifat Allah Al-Muhsin ini. Baca apa intinya Allah Al-Muhsin itu, ihsannya kepada kita, lalu dapat kita teladani itu. Sehingga setiap amal di dalamnya ada kandungan kebaikan. Amal apapun yang kita lakukan. Di dalam melihat, mendengar, dan seterusnya, semua harus ada kandungan kebaikannya. Ada ajaran yang patut kita perhatikan dari surah Al-Qasas juga, yang dari tafsir-tafsirnya kemudian dapat kita rumuskan sebagai berikut. Taat kepada Allah, tidak mendurhakainya, itu ihsan yang mendasar kepada Allah. Kemudian melengkapinya dengan amalan-amalan yang dianjurkan, yang di dalam fikih itu disebutnya sebagai mandub, mustahab, dan seterusnya. Tapi di dalam akhlak disebut keutamaan. Kemudian peduli dan berbagi kepada hamba Allah, tidak berlaku aniaya, tidak merusak. Semuanya adalah merupakan cermin dari pribadi yang mengenal Allah Al-Muhsin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya sehingga taufik terhadap perbuatan kita akan kita capai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.